bagian yang ke-11 telah diceritakan, Jail Singgih kembali terkejut karena dia mendengar suara meminta tolong dan suara tertawa dari dalam gudang itu. Dan secara tiba-tiba, pintu gudang itu terbuka sendiri. Jail Singgih terkejut sekali dan rasa takutnya semakin timbul. Pintu gudang itu benar-benar terbuka sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Aneh. Tapi tadi aku mendengar suara Bakar. Ya. Suara Bakar meminta tolong dan tertawa menakutkan sekali. Suaranya itu tidak wajar. Aku curiga. Apakah memang suara Bakar begitu? Tapi suara tadi memang suara Bakar. Nampaknya di dalam gudang itu gelap sekali. Aneh. Pintu itu bisa terbuka sendiri. Aneh. Mencurigakan sekali. Tadi semula aku menduga kalau ada orang yang menggangguku. Tapi nyatanya... Tapi aku masih penasaran sekali. Aku tidak mengerti dengan semua yang aku alami. Rasanya aku ingin melihat ke gudang itu. Aku harus berani. Aku harus melihat ke gudang itu. Ya. Pintu sebesar itu bisa terbuka sendiri. Rasanya tidak mungkin kalau tidak dibuka dari dalam oleh orang. Pasti ada yang membukanya dari dalam. Aku akan memeriksanya ke dalam gudang itu. Gelap sekali. Aku tidak melihat apa-apa di dalam sana. Hei, apakah ada orang di dalam? Ayo, keluarlah. Apakah kau yang mengganggu sejak semula? Keluarlah kau. Jangan sembunyi. Nampaknya sepi sekali. Aku memang tidak yakin kalau ada orang di dalam gudang ini. Sosok mayat laki-laki. Sosok mayat laki-laki. Itu mayat Bakar. Dia tergantung. Apakah dia mati gantung diri? Atau ada orang yang membunuhnya? Tapi tadi aku dengar suaranya. Ya. Aku dengar suara Bakar meminta tolong dan tertawa menakutkan sekali. Tapi kenapa dia kini menjadi mayat? Dan mayat itu tergantung. Pintu gudang itu tertutup. Tidak mungkin pintu gudang itu tertutup. Pasti ada orang yang menutupnya. Dan mungkin orang itu juga yang tadi membuka-buka pintu gudang itu. Aku harus melihat ke sana. Celaka. Pintu gudang ini tertutup rapat sekali. Pintu ini tidak bisa dibuka. Aneh. Siapa yang menutupnya? Ini jelas. Pasti ada orang yang menutupnya. Dan aku yakin orang itu pasti yang sejak semula menggangguku. Pintu gudang ini benar-benar dikunci. Sepertinya sengaja orang itu mengunciku di gudang ini. Aku harus bisa keluar. Aku tidak mau mati di gudang ini. Gudang ini nampaknya tidak mempunyai jalan keluar lagi selain pintu ini. Oh, siapa di luar? Buka! Buka! Buka nih! Tolong saya! Buka!
Tadi suara Bakar memanggil-manggilku dan meminta tolong. Itu pasti arwahnya Gentayangan. Dia telah membunuh saya. Bakar, kau memanggilku dan meminta tolong. Kau telah dibunuh orang. Siapa yang membunuhmu? Aku takut. Jangan ganggu aku. Pergilah kau. Pergi. Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ini mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Lah, Diwayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa yang Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Siapa yang mendengar suaraku? Bukakan pintu ini. Aku Jaya Tinggi, terkunci di dalam gudang. Bukakan! Dia kejam. Dia membunuh. Dia membunuh aku. Dia kejam. Injail, kenapa kau biarkan dia membunuhku? Kau teman dia. Kalian membunuh. Kau harus mati, Injail. Kau harus mati. Buka! Buka pintu ini. Buka! Hei, siapa yang mendengar aku? Buka pintu ini. Buka! Pintu itu terbuka. Siapa yang membukanya? Bukannya. Harus berapa kali aku peringatkan padamu, Jaya Singgi? Bukankah aku sudah melarang? Jangan kau masuk ke gudang ini. Tapi kau seperti tidak mengindahkan laranganku. Apa yang sedang kau lakukan di gudang ini? Jawablah. Maafkan saya bukannya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya terkunci di gudang ini. Dan saya melihat di dalam sana ada mayat Bakar tergantung. Kau jangan bermimpi, Jaya Singgi. Aku pemilik rumah ini. Aku tahu akan situasi tempat manapun yang ada di rumah ini. Gudang ini tidak ada mayat. Dan Bakar sudah lama menghilang entah kemana. Kalau kau melihat mayat Bakar tergantung, itu hanyalah roh halus penghuni gudang ini yang menyerupai dia. Ketahuilah olehmu, gudang ini bukan gudang yang aman. Gudang yang sangat angker dan banyak penunggunya. Maksudku, roh halus. Tapi saya benar-benar melihat mayat Bakar. Kalau Bu Kadir tidak percaya, Ibu bisa lihat sendiri. Tidak perlu. Aku sudah tahu itu bukan mayat Bakar. Itu pasti roh halus yang menyamar mayat Bakar. Dia hanya mengganggumu saja. Benarkah itu roh halus? Jadi dugaanku benar. Kalau aku diganggu arwah Gentayangan. Ya, itu arwah Gentayangan. Ayolah cepat kau keluar. Aku harus menutup gudang ini kembali. Baik, saya akan keluar. Dan ingat, jangan sekali-kali
kau masuk kembali ke gudang ini. Masuklah sekarang ke kamarmu. Jayul Singgih kemudian meninggalkan gudang itu. Bukadir memperhatikannya dengan rasa tidak senang. Jayul Singgih terus masuk ke dalam kamarnya. Tetapi Jayul Singgih masih penasaran. Aku benar-benar tidak mengerti. Aneh sekali. Berturut-turut aku diganggu roh halus. Sepertinya aku punya salah dengan arwah-arwah gentayangan itu. Tapi rasanya aku tidak percaya kalau Bu Kadir mengatakan mayat itu bukan mayat bakar. Itu jelas sekali mayat bakar. Itu bukan roh halus yang menyamar mayat bakar. Aku jadi curiga dengan Bu Kadir. Katanya Bakar sejak lama pergi. Jangan-jangan Bakar memang mati digantung di gudang itu. Tapi siapa yang membunuhnya? Sementara itu di kamar Bu Kadir, perempuan itu baru saja tiba di kamarnya. Jayul Singgih sepertinya curiga kalau mayat yang dia lihat di gudang itu memang mayat bakar. Rasanya aku tidak sabaran menunggu munculnya bulan purnama. Aku ingin cepat-cepat perkawinan Jayul Singgih dan Nilam Cahaya cepat selesai. Hari perkawinan mereka tepatnya muncul bulan purnama itu. Tapi rasanya lama sekali. Kalau perkawinan mereka sudah selesai dan bayi yang ada dalam kandungannya Nilam sudah lahir, dan bayi itu sudah aku sembunyikan untuk aku jadikan tumbal, mereka harus cepat-cepat aku usir dari rumah ini. Mereka terlalu berbahaya untukku. Rasanya sudah lama sekali perempuan siluman itu tidak datang menemui aku. Tapi walau begitu, aku harus sudah siap dengan tumbalnya yang akan dia minta nanti. Aku khawatir dia datang secara tiba-tiba dan menagih tumbalnya. Karena kalau aku tidak memberikan tumbal, maka kekayaanku akan susut dan lenyap. Dan aku sendiri akan jadi tumbal gantinya. Mas Andi tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Vita Bio Farma. Jauh di puncak Gunung Ciremai, di mana semula kita ketahui setelah Nini Pelet dan Ki Rempak Mayit kalah berkelahi dengan Ki Buyut Manguntapa bersama Dewi Sumbi gagal untuk mengetahui tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa, akhirnya mereka kembali ke tempatnya di puncak Gunung Ciremai. Kita sudah mendapatkan keterangan dari Ki Rempak Mayit ayah, bahwa kita harus mendapatkan seorang bayi yang dilahirkan dari orang yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa. Kita membutuhkan darah bayi itu
untuk kita gunakan melihat dan mengetahui di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manguntaka itu kini. Sekarang kita harus mencari bayi itu. Saya mengerti, Bu. Dan hanya seorang gadis yang kita ketahui masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntaka itu adalah Nilam Cahya, Bu. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bayi itu dari Nilam Cahya? Sedang dia kita ketahui belum kawin, Bu. Nilam Cahya. Ya, gadis itu. Kita harus mencari gadis itu sampai ketemu. Kita harus berusaha bagaimana caranya dia bisa melahirkan. Demi untuk tujuan kita. Dewi. Saya, Bu. Malam ini juga kita harus berangkat. Kita harus mencari Nilam Cahya itu. Tapi bagaimana dengan wujud Ibu? Kau tidak perlu khawatir, Dewi. Aku akan merubah wujudku kembali sebagai manusia siluman. Mini pelet yang berwujud ular berkepala manusia itu perlahan-lahan wujudnya berubah. Kini nampaklah seorang nenek tua berjubah hitam dengan wajah menakutkan berdiri memegang tongkat berkepala ular. Ayolah, Dewi. Aku sudah merubah wujudku. Kita harus berangkat mencari Nilam Cahya. Tunggu, Bu. Bagaimana dengan Restu Singgi juga? Apakah Ibu lupa kalau sebenarnya semula kita mencari dia? Hanya kita gagal membawa dia untuk menunjukkan di mana tempat Ki Buyut Manguntaka gurunya itu berada. Setelah waktu itu, kita berhasil, Bu. Pemuda itu sulit kita pengaruhi lagi. Sepertinya dia akan lebih berbahaya sekarang ini. Dewi, Saya, Bu. yang perlu saat ini kita harus mencari Nilam Cahya. Rasanya aku sulit tidur. Padahal aku sudah lelah, sudah ngantuk. Apakah karena pikiranku sudah tidak tenang lagi? Ya, aku memang masih heran dan penasaran pada apa yang aku alami malam ini. Semakin lama aku rasakan rumah Bu Kadir ini sepertinya berbahaya. Banyak menyimpan rahasia. Bu Kadir sendiri sikapnya mencurigakan. Dan aku curiga dengan mayat bakar pembantunya yang tergantung di dalam gudang itu. Jangan-jangan Bu Kadir telah membunuhnya. Atau ada orang suruhan dia. Entahlah. Tapi aku memang perlu berhati-hati. Karena aku yakin kalau saat ini ada orang yang sedang mengincar nyawaku. Aku penasaran dengan orang yang menggangguku, yang mengetuk jendela kamarku dan melemparkan ular mati di kamarku. Itu pasti orang yang mengincar nyawaku. Aku harus berusaha menemukan orang itu. Suara langkah kaki orang di depan kamarku. Siapa itu? Jayul Singgih bangun dari pembaringannya. Dia melangkah perlahan menuju pintu kamarnya. Sementara suara langkah kaki yang dia dengar masih terdengar dengan jelas. Suara langkah kaki itu seperti sedang melewati kamarnya. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya.
Tadi siang makan buru-buru, Bos. Terus keanginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, Bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Akut. Don, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langkah kaki siapakah yang didengar Jail Singgi itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksi